Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semua dalam kondisi yang baik. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk terus menuntut ilmu. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Sebelum bacaan mulai, berdoa selesai. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Ahmad hadir, Hadir, Adit hadir, hadir, Alia hadir, hadir, Ayu hadir, hadir, Al-Mutliatul hadir. hadir. Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Nah, menginjak pada materi hari ini. Sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian masih ingat materi apa yang dibahas pada semester 1 lalu? Materi yang terakhir kita bahas itu materi apa? Ada yang masih ingat? Membahas tentang trigonometri, Bu. Ya, betul, membahas tentang materi trigonometri. Nah, kalian jangan sampai lupa ya materi yang telah kita bahas pada semester lalu. Nah, alhamdulillah juga pada hari ini kita sudah menginjak semester 2. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi baru. Ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Tentang materi vektor, bukan, Bu? Ya, betul, kita akan bahas materi vektor. Ibu harap kalian setelah mempelajari materi vektor kali ini, kalian mampu membedakan antara besaran vektor dan besaran skalar. Kemudian, kalian mampu mendefinisikan apa itu besaran vektor. Selanjutnya, kalian mampu menyatakan komponen-komponen vektor, mampu menyatakan panjang suatu vektor, dan menganalisis kesamaan dua vektor. Langsung saja kita bahas mengenai materi vektor. Nah, pada materi vektor ini telah kita bahas pada fisika semester 1. Nah, ada yang dinamakan besaran. Besaran itu terbagi menjadi dua. Ada besaran vektor, ada besaran skalar. Ada yang sudah membaca apa itu materi besaran vektor dan apa itu besaran skalar? Saya, Bu. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Ya, betul. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Ada yang termasuk besaran vektor, yaitu contohnya perpindahan, kecepatan, dan gaya. Kemudian yang termasuk besaran skalar, ada yang tahu? Ya, betul. Jarak, luas, volume, dan lain-lain. Nah, apakah kalian sudah paham apa itu perbedaan vektor dan perbedaan skalar? Nah, kalau belum, Ibu akan membuat sebuah ilustrasi. Ada seorang anak. Nah, dia berjalan dari titik A ke titik B. Kemudian, anak tersebut setelah sampai di titik B, maju lagi sampai ke titik C. Nah, jarak dari titik A ke titik B itu adalah 10 meter. Sedangkan dari titik B ke titik C adalah 4 meter. Kemudian, berapa perpindahan yang ditempuh oleh anak tersebut dan berapa jarak yang ditempuh oleh anak tersebut? Nah, yang pertama, perpindahan. Berarti perpindahan itu kan karena ada nilai atau besar, ada arah. Berarti di sini AB ditambah BC untuk perpindahan. AB ditambah BC. AB-nya berapa? 10. Arahnya ke kanan. Kanan itu dalam diagram koordinat kartesius kan positif, berarti 10 itu positif. Nah, sedangkan dari B ke C itu kan berlawanan arah atau menuju ke kiri, berarti tandanya negatif. Berarti 10 ditambah negatif 4, jadi hasilnya 6 dalam satuan meter. Berarti perpindahannya adalah 6 meter. Sedangkan jika ditanyakan jarak,
AB ditambah BC sama dengan, nah berarti AB ditambah BC, AB-nya 10 karena tidak memiliki arah jadi langsung ditambah 4 sama dengan 14 meter. Nah, sudah paham perbedaan antara vektor dan skalar? Ya, bagus. Jadi perbedaannya itu jika vektor memiliki arah tetapi skalar tidak memiliki arah. Baik, setelah kalian paham atau mengetahui perbedaan skalar dan vektor, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menggambar sebuah vektor. Vektor biasanya digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal, panjang vektor, dan ujung vektor. Contohnya, di sini ada vektor AB. Nah, yang dinamakan pangkal vektor yaitu titik A, menunjukkan awal atau titik awal sebuah vektor, yaitu titik A. Kemudian panjang vektor dari A ke B. Nah, ini disebut dengan panjang vektor, menunjukkan sebuah nilai atau suatu vektor. Kemudian B, ini menunjukkan ujung vektor atau arah vektor. Nah, penamaan pada sebuah vektor atau notasi vektor biasanya sebuah vektor ini disebut dengan vektor AB dengan diberi anak panah di atasnya. Nah, penamaan pada vektor bisa juga dengan huruf kecil yang diberi tanda panah. Seperti contoh, ada vektor PQ. Nah, bisa juga huruf kecil yang diberi tanda panah seperti misalnya vektor P kecil. Nah, seperti ini. Atau huruf kecil yang digarisbawahi atau huruf kecil yang ditebalkan. Tetapi pada umumnya biasanya penamaan vektor ini yang umum adalah huruf kecil yang diberi tanda panah yang ini. Nah, itu dia tentang cara menggambar vektor dan notasi pada vektor. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen vektor. Nah, dalam membahas komponen vektor ini, Ibu akan menggunakan sebuah alat peraga papan vektor. Nah, di sini sudah terdapat sebuah vektor, yaitu vektor AB, di mana ujung pangkalnya atau titik pangkalnya adalah titik A, sedangkan ujung vektornya titik B. Nah, komponen vektor ini biasanya ada komponen horizontal dan komponen vertikal. Nah, ini kan sudah terdapat sebuah vektor yaitu vektor AB. Ada komponen horizontal, ada komponen vertikal. Nah, kita lihat mana sih yang dinamakan dengan komponen horizontal dan komponen vertikal pada vektor AB ini. Nah, komponen yang pertama komponen horizontal berarti komponen yang mendatar. Biasanya ada yang menuju ke arah kanan itu bernilai positif dan menuju ke arah kiri yaitu bernilai negatif. Nah, di sini kita lihat vektor AB berarti ini menuju arah B, berarti ke arah kanan. Berarti nilainya positif. Kita lihat ke arah kanannya di sini ya. Nah, kita lihat berapa kotak melangkah vektor A ini menuju arah B. Yaitu kita lihat 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak, berarti komponen horizontalnya 4. Nah, kita lihat untuk komponen vertikal, yaitu komponen yang menuju ke atas atau ke bawah. Kita lihat ini kan tadi di sini yang terakhir. Kemudian kita menuju ke titik B, berarti menuju ke atas. Kita lihat ada berapa kotak? 1, 2, 3. Berarti komponen horizontalnya 3. Komponen vertikalnya ada 3. Nah, pada vektor ini sehingga didapatkan komponen horizontalnya 4 dan komponen vertikalnya ada 3. Nah, biasanya penulisan komponen vektor ini ada 4,3 seperti ini atau juga 4I ditambah 3J. Nah, tapi pada umumnya kita akan menggunakan komponen vektor yang ini. Apakah kalian sudah paham mengenai komponen vektor yang telah dibahas?
Paham, Bu. Alhamdulillah, jika sudah paham, kita lanjut mengenai panjang atau modulus pada suatu vektor. Nah, dari alat peraga ini, dari alat peraga papan vektor tadi, didapatkan bahwa vektor AB ini yaitu 4, 3. Nah, kemudian kita akan menentukan panjang vektor dari vektor ini. Berapakah panjang vektor AB ini? Nah, kita lihat bahwa di sini dari A ke B ini terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Dengan siku-sikunya misalkan ini di titik C. Nah, kita lihat pada komponen horizontal, yaitu yang mendatar, ini seperti dianggap alas sebuah segitiga, dan komponen vertikalnya sebagai tinggi sebuah segitiga. Jadi, untuk menentukan panjang vektor ini seperti mencari kemiringan dalam sebuah segitiga. Berarti kita bisa menggunakan rumus sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa untuk mencari sisi miring adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana X ini sebagai alas segitiga dan Y ini sebagai tinggi segitiga. Nah, berarti untuk mencari panjang vektor itu sama seperti mencari sisi miring, sehingga di mana 4 ini sebagai alas sebuah segitiga yaitu X, dan 3 ini sebagai tinggi dari segitiga yaitu Y. Maka panjang vektor AB adalah akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu 4 kali 4 16 dan 3 kali 3 9, sehingga akar dari 16 tambah 9 yaitu 25. Berarti akar dari 25 adalah 5. Nah, berarti panjang vektor AB adalah 5. Nah, berarti panjang vektor dari AB 4 dan 3 yaitu panjangnya adalah 5. Nah, itu mengenai panjang atau modulus pada vektor. Paham semuanya? Paham, Bu. Baik, materi terakhir pada hari ini kita akan membahas mengenai kesamaan dua vektor. Dua vektor dikatakan sama jika arah dan panjangnya sama. Contohnya, di sini ada vektor AB dan vektor CD. Nah, di sini terlihat bahwa vektor AB sama dengan vektor CD. Nah, vektor AB ini disebut dengan vektor A, vektor CD ini disebut dengan vektor C. Vektor AB dan vektor CD itu dikatakan sama karena panjangnya sama 10 cm dan arahnya pun sama, keduanya sama. Sehingga dua faktor ini dikatakan sama. Sehingga vektor A sama dengan vektor C. Jika dilihat dari gambar ini memiliki panjang dan arah yang sama. Nah, mungkin materi kali ini dicukupkan sampai kesamaan dua vektor ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi dari awal pertemuan tadi hingga materi kesamaan dua vektor itu? Silakan simpulkan oleh satu orang. Saya, Bu, izin menjawab. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan skalar adalah besaran yang memiliki nilai saja tetapi tidak memiliki arah. Kemudian vektor memiliki dua buah komponen, yaitu komponen vertikal dan komponen horizontal. Nah, kemudian vektor juga bisa ditentukan panjang vektornya atau modulus vektor. Kemudian kesamaan dua vektor itu yaitu vektor yang memiliki arah dan panjang yang sama. Alhamdulillah, semuanya sudah betul apa yang telah disimpulkan. Jadi vektor adalah suatu besaran yang memiliki arah dan nilai, sedangkan skalar hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Nah, dari vektor tersebut bisa diketahui komponen-komponen vektor, panjang vektor, dan ada yang dinamakan kesamaan dua vektor. Nah, kesamaan dua vektor itu yaitu dua vektor dikatakan sama jika memiliki arah dan panjang yang sama. Demikian pembelajaran hari ini dicukupkan. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian dapat memahami materi yang disampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.